Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji selaku dosen pengampu dari mata kuliah ekonomi makro dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisa atau hasil pendapat dari studi kasus dengan judul kenaikan harga BBM pasca pandemi COVID-19. Sebelum dilakukannya pemaparan hasil analisa, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafa Akiliasa dengan NPM 22201030056. Perkenalkan, saya Sekar Putri Denisa, NPM 2210103006. Perkenalkan, saya Istiqomah Cahyani, NPM 2210103018. Perkenalkan, nama saya Saada Tunisa, NPM 2210103024. Saya Lala Mustika Angelina, NPM 2210103030. Perkenalkan, nama saya Belum Kurniawan, NPM 222410304. Perkenalkan, saya Siti Nurlaila, NPM 22201030055. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi dimulai dari pengertian penawaran agregat yang akan dibacakan oleh Ella. Penawaran agregat atau jasa pada setiap part. Penawaran agregat juga dapat diartikan sebagai kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat di dalam suatu perekonomian diantaranya yang pertama, besarnya angkatan kerja, dan yang kedua, besarnya stok kapital keadaan atau tingkat teknologi. Untuk selanjutnya itu ada permintaan agregat. Permintaan agregat adalah kumpulan permintaan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam sebuah negara. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Faktor yang mempengaruhi agregat demand, yang pertama penghasilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang kedua nilai tukar mata uang yang berubah, yang ketiga suku bunga yang berubah, dan yang terakhir ekspektasi inflasi yang berubah. Selanjutnya ada studi kasus yang berjudul naiknya harga BBM pasca pandemi COVID-19. Harga komoditas energi cenderung meningkat sejak tahun 2021 karena pemulihan ekonomi pasca COVID-19 menyebabkan pemulihan permintaan energi global sementara pasokan masih terbatas. Situasi diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang selanjutnya meningkatkan keamanan pasokan dan mendorong harga minyak dan gas alam ke level tertinggi dalam sejarah. Harga minyak yang sempat mencapai 53,60 dolar per barel pada Januari 2021 naik menjadi 116,8 dolar per barel pada Juni 2020. Kenaikan harga minyak ini menjadi beban tambahan bagi perekonomian dan keuangan Indonesia, mengingat bahan bakar di Indonesia, terutama solar dan bensin, masih disubsidi oleh negara. Pemerintah mengumumkan bahwa beban subsidi BBM adalah 502,4 triliun rupiah, yang tentunya merupakan angka yang sangat tinggi. Untuk meringankan tekanan pajak ini, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada awal September 2022. Harga Pertalite naik dari 7.650.000 menjadi
10.000 per liter, naik sekitar 30,7%. Harga solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, sekitar 32%. Dan harga Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Total kenaikan untuk ketiga jenis BBM tersebut sekitar 26%. Eh, Baik, sebelum masuk kepada kesimpulan, kelompok kami akan memaparkan pendapat atau hasil analisa dari kasus kenaikan harga BBM pasca pandemi COVID-19 dengan kaitannya dengan permintaan dan penawaran agregat. Baik, yang pertama, pada kasus yang sudah dibacakan, menurut pendapat saya, kenaikan harga komoditas energi, terutama minyak, telah menjadi beban tambahan bagi perekonomian dan keuangan Indonesia. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan situasi geopolitik yang tidak stabil seperti invasi Rusia ke Ukraina telah mempengaruhi kenaikan harga energi secara global. Dalam konteks ini, Indonesia mengumumkan kenaikan harga BBM sebagai upaya untuk meringankan tekanan subsidi yang tinggi. Namun, kenaikan harga BBM juga dapat memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan sektor bisnis. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah akan merasakan beban ekonomi yang lebih berat, sementara sektor bisnis yang tergantung pada bahan bakar akan menghadapi tantangan dalam menjaga profitabilitas dan daya saing. Untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah pengamanan sosial yang tepat, seperti program bantuan langsung atau subsidi yang ditargetkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, diversifikasi energi dan pengembangan sumber energi terbarukan juga menjadi penting dalam jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meminimalkan dampak fluktuasi harga energi global terhadap perekonomian domestik. Selanjutnya ada analisa maupun pendapat dari saya. Pada kasus yang sudah dibacakan tadi, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi kenaikan harga minyak mentah. Hal ini juga mengakibatkan harga BBM di Indonesia mengalami kenaikan. Tentunya hal ini akan menambah beban perekonomian bagi negara, jika mengingat bahan bakar seperti solar dan bensin masih diberikan subsidi oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM tentu akan meningkatkan biaya produksi, mempercepat inflasi, dan menurunkan jumlah upah real, serta turunnya permintaan agregat akibat menurunnya konsumsi domestik. Sebagaimana diketahui, bahwa konsumsi domestik menyumbang lebih dari 50% untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia. Kenaikan harga BBM juga berdampak buruk pada sektor transportasi, di mana dalam operasinya kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan bahan bakar, khususnya kendaraan umum. Tentunya agar tetap mengoperasikan usahanya, pihak perusahaan akan turun menaikkan biaya perjalanan penumpang. Kembali, masyarakat yang dirugikan akan hal ini. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melihat peluang kemajuan ekonomi dari sektor lainnya. Sektor perekonomian yang tidak terlalu menitik beratkan transportasi sebagai kunci utama operasional suatu usaha. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada pelaku UMKM guna memajukan sektor perekonomian. Terima kasih. Baik, selanjutnya menurut pendapat saya dari kasus tersebut membuat daya beli masyarakat melemah dalam jangka pendek karena efek pendapatan menurun. Namun beban tersebut bervariasi berdasarkan kategori pendapatan rumah tangga, terutama kelompok rumah tangga terkecil atau termiskin yang tidak memiliki
cukup ruang untuk menghadapi kesulitan likuiditas jangka pendek. Sebagai solusi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, ada pun cara yang bisa ditempuh untuk menyikapi hal tersebut, yaitu dengan dinaikannya harga BBM, pemerintah menyikapkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai bagi warga miskin untuk menekankan dampak inflasi jika harga BBM subsidi naik. BLT BBM tersebut akan diberikan untuk keluarga penerima manfaat dan pekerja. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk transportasi serta tambahan bansos dari 2% dana alokasi umum dan bagi hasil. Terima kasih. Pendapat saya sebagai masyarakat Indonesia mengenai hal ini kurang setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Karena sebelumnya harga BBM telah naik begitu saja dan harga kebutuhan pokok telah naik melambung tinggi. Jutaan pekerja juga terkena PHK yang masih belum mendapatkan kepastian pekerjaan dan upah yang layak. Penyesuaian harga BBM sudah pasti akan berimbas terjadinya inflasi dengan naiknya harga barang atau jasa, dan masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Baiknya, pemerintah terlebih dahulu memikirkan kondisi masyarakat agar terlepas dari kesusahan selama 2 tahun lebih pandemi COVID-19. Pemerintah harus memberikan solusi dari kejadian ini, seperti pemberian bantuan langsung tunai kepada rakyat yang membutuhkan. Selanjutnya, pendapat saya mengenai kasus ini adalah karena waktu COVID kemarin segala aspek ekonomi di dunia emang terdampak, dari mulai yang skala kecil sampai skala besar sekalipun, dan diperparah sama perang Ukraina dan Rusia. Langkah pemerintah menaikkan harga BBM menurut saya menjadi langkah yang bagus untuk kestabilan keuangan negara, akan tetapi menjadi hal buruk bagi masyarakat. Karena BBM merupakan sebuah bahan pokok yang digunakan masyarakat untuk sehari-hari dan minimnya alternatif bahan bakar. Naiknya harga BBM akan berdampak ke sektor lain, contohnya ongkos transportasi umum yang akan naik. Baik, selanjutnya pendapat dari saya. Penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian Indonesia. Wabah ini juga ikut menggerus perekonomian global dan merembet hingga ke Indonesia, serta berimbas ke bahan bakar minyak. BBM mengalami kenaikan pasca COVID-19 untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Kenaikan BBM mengakibatkan kenaikan biaya produksi. BBM harga ikut bisa disebut dengan inflasi. Jika harga lain ikut naik, membuat masyarakat semakin sulit untuk mengelola perekonomian mereka. Dampak yang terjadi akan sangat banyak. Inflasi yang tinggi membuat masyarakat sangat kesusahan. Inflasi yang tinggi juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada hasil analisa atau pendapat dari saya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya harga komoditas energi cenderung meningkat sejak tahun 2021 karena pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah merubah seluruh perekonomian yang ada di dunia, menyebabkan pemulihan permintaan energi global, sementara pasokan masih terbatas. Jika dilihat dari segi ekonomi, kenaikan harga BBM secara signifikan meningkatkan biaya produksi, mempercepat inflasi atau cost inflation, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi domestik. Beberapa dampak dari kenaikan harga BBM yang mempengaruhi suatu permintaan dan penawaran, salah satunya adalah suatu peningkatan tingkat inflasi. Bila suatu negara sedang mengalami peningkatan laju inflasi, maka umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri, di mana hal tersebut
tentu mempengaruhi permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam suatu negara pada suatu periode. Kenaikan harga BBM ini juga mempengaruhi suatu kenaikan harga barang di sektor lain. Salah satunya adalah harga bahan pokok yang mengalami kenaikan atau peningkatan. Hal tersebut membuat suatu permintaan agregat mengalami perubahan, yang mana permintaan barang tersebut akan sedikit berkurang karena terjadinya kenaikan harga tersebut. Baik, sesi pemaparan analisa atau pendapat telah selesai. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan dari kasus yang kami ambil. Sejak tahun 2021, harga minyak naik disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan diperburuk dengan invasi Rusia ke Ukraina. Harga Pertalite dari Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 per liter, naik sekitar 30,7%. Harga solar dari Rp5.150 naik menjadi Rp6.800 per liter, naik sekitar 32%. Dan harga Pertamax dari Rp12.500 naik menjadi Rp14.500 per liter. Total kenaikan untuk ketiga jenis BBM tersebut sekitar 26%. Dengan adanya kenaikan harga BBM secara signifikan, dapat meningkatkan biaya produksi dan mempercepat inflasi atau inflation yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real, dan konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sektor-sektor seperti transportasi umum pasti akan menaikkan biaya transportasi. Kenaikan harga di sektor transportasi akan memiliki efek ganda pada sektor ekonomi lainnya. Kenaikan harga BBM memiliki dampak psikologis bagi masyarakat, produsen, atau termasuk pengecer, menaikkan harga melebihi kenaikan biaya produksi atau distribusi. Selanjutnya, ketika produsen menaikkan harga, mereka tidak memperhitungkan berapa banyak kontribusi bahan bakar terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Kenaikan harga BBM yang mengkhawatirkan akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Pemerintah harus bisa meyakini masyarakat bahwa tidak perlu panik saat harga BBM naik. Subsidi BBM akan diganti untuk membantu masyarakat terdampak, khususnya rumah tangga kelas menengah ke bawah. Pembiayaan juga harus disediakan untuk sektor lain yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat ekonomi bawah seperti kenaikan harga bahan baku, penurunan daya beli, meningkatnya angka pengangguran, dan kemiskinan. Baik, sesi pemaparan materi, baik analisa pendapat, kesimpulan, dan materi tadi telah selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.